Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana cara atau proses pendampingan yang baik untuk pembelajaran anak-anak kita nih di masa pandemi COVID-19. Video ini penting diperhatikan untuk seluruh orang tua, untuk seluruh orang di Indonesia, di dunia ini, yang punya adik atau punya anak atau punya siapapun yang sedang menempuh jalur pendidikan dan lagi ngalamin krisis pandemi ini. Jadi penting banget untuk didampingi pendidikannya. So, tonton terus video ini sampai habis sehingga kamu tahu bagaimana proses pendampingan yang baik sehingga pembelajaran di era COVID-19 ini tetap berlangsung dengan optimal. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku, Wenda Alifuloh. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifuloh dan kita ada di sini untuk belajar. Nah teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan Allah dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua pasti udah denger dong bahwa proses pembelajaran di semester yang baru ini untuk zona-zona yang di luar zona hijau itu akan tetap dilaksanakan proses pembelajaran online, proses pembelajaran jarak jauh di mana jarak yang biasanya dipertemukan di dalam kelas itu akan kembali dijauhkan. Padahal kita udah 3 bulan nih melaksanakan proses pembelajaran itu, dimulai dari bulan Maret sampai akhir semester ini proses pembelajarannya daring terus untuk anak SD, SMP, SMA, kuliah pun seperti itu gitu. Nah, ternyata masih harus diperpanjang lagi karena pandemi ini. Nah, karena alasan itu nih, penting banget buat kita sebagai orang dewasa, buat kita sebagai orang tua, untuk terus mendampingi proses pendidikan anak. Nah, video ini juga sekaligus untuk sama-sama membuka diri kita, membuka kacamata kita dari sudut pandang aku sebagai seorang pendidik, sehingga kalian bisa tahu bagaimana proses pendidikan harus dilaksanakan di masa COVID-19 ini, dan bagaimana proses pendampingan yang efektif. Teman-teman semua, langkah pertama yang harus dilakukan sebagai proses pendampingan adalah jalin komunikasi yang baik antara kita sebagai wali murid dengan pihak sekolah. Entah itu melalui wali kelas, entah itu melalui grup-grup kelas, pokoknya jalin komunikasi yang baik. Jangan sampai kita tidak tahu perkembangan sekolah di era COVID ini. Karena informasi-informasi terbaru tuh harus banget update supaya kita nggak ketinggalan informasi terkait pendidikan anak kita. Selain kita update informasi dengan menghubungi pihak sekolah melalui wali kelas atau grup-grup kelas, kita juga perlu banget update informasi pendidikan secara skala nasional yang ada di berita, yang ada di televisi. Tapi itu juga nggak boleh dimakan mentah-mentah ya teman-teman, jadi harus banget untuk disesuaikan dengan kondisi daerah kita. Karena kadang-kadang ada berita nasional misalnya terjadi di Jakarta, tapi itu tidak terjadi di daerah kita. Yang kedua adalah kembalikan fungsi rumah sebagai madrasah. Ini sudah sama-sama kita sepakati dari zaman dahulu kala bahwa madrasah pertama bagi seorang anak adalah rumahnya. Melalui ibunya, melalui ayahnya, melalui keluarganya. Itu adalah proses pendidikan pertama itu terjadinya di keluarga. Maka kembalikan fungsi ini kembali di masa seperti ini. Artinya proses pembelajaran harus terus dilaksanakan di rumah melalui orang tuanya, melalui kita orang-orang dewasa. Nggak harus orang tuanya, bisa abangnya, bisa kakaknya, bisa omnya, siapapun. Orang dewasa yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, pengertian rumah sebagai madrasah ini tidak harus disikapi dengan cara orang tua menjadi resah ya, harus belajar lagi atau apapun itu, harus gali ilmu yang baru dan lain sebagainya. Itu nggak harus seperti itu, tapi kembalikan pelajaran-pelajaran dasar yang seharusnya bisa diperoleh di rumah. Penuhi pundi-pundi kasih sayang anak dengan berkumpul di rumah, diperhatikan oleh orang tua yang kayak gitu-gitu, yang sesimpel itu. Kembalikan fungsi itu sehingga rumah kembali hangat dan anak juga kembali semangat belajarnya. Ketiga, masa belajar di rumah berarti saatnya anak belajar keterampilan baru. Hal ini penting ya teman-teman. Kenapa ya? Berkaitan dengan tadi yang kedua, bahwa rumah itu sebagai madrasah, orang tua sebagai guru dong artinya. Nah, kalau misalnya anaknya udah di usia SMP atau SMA, pasti orang tua sudah mulai was-was. Yang tidak memiliki kemampuan khusus, misalnya mengajar fisika, mengajar biologi, itu sudah khawatir nanti anaknya tertinggal di materi tersebut karena orang tuanya tidak lihai dalam mengajarkan materi tersebut. Cuman jangan khawatir teman-teman. Jadi yang poin ketiga ini, ajarkan keterampilan baru. Keterampilan-keterampilan yang belum tentu diajarkan di sekolah, tapi sebagai orang dewasa, sebagai orang tua kita mampu. Misalnya ayahnya itu kerja di kantor sebagai ahli komputer, ya ajarkan anak cara menguasai komputer. Atau ajarkan hal-hal sederhana, membuat ketupat misalnya, atau hal-hal apapun deh. Sehingga anak pokoknya harus ada keterampilan-keterampilan baru yang dia peroleh selama proses pendidikan atau proses belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini.
Yang keempat, nah ini kita masuk ke proses pendidikan formal anak di sekolah ya. Jadi di masa proses pembelajaran COVID-19 ini, guru-guru pasti memberikan tugas formal nih, tugas belajar yang harus diselesaikan oleh anak melalui aplikasi, melalui grup, dan lain sebagainya. Tugas orang tua itu adalah mendampingi anak, pastikan anak-anak kita mengikuti semua tugas pendidikan formal tersebut. Jadi, kita sebagai orang tua tuh harus banget kontrol, karena kadang anak-anak itu suka nggak kontrol. Makanya fungsi yang pertama tadi, komunikasi dengan wali kelas itu juga harus jalan, supaya sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita tidak dipermainkan juga oleh anak gitu. Anaknya bilang nggak ada tugas mah gitu, padahal gurunya sudah numpuk tugas, dan akhirnya anaknya malah jadi nggak ngerjain tugas karena tidak terjadi komunikasi antara orang tua dengan guru dari pihak sekolah itu. Makanya penting banget untuk komunikasikan ke anak, dampingi anaknya belajar, dan kita terus pantau informasinya dari wali kelas. Kelima, ini penting banget, ini keluhan hati, catatan hati seorang guru. Please banget buat seluruh orang tua, jangan pernah mengerjakan tugas anaknya. Walaupun itu tugasnya gampang, misalnya anaknya masih SD atau SMP, ngerjain tugas matematika yang masih dalam jangkauan orang tua, biar cepet dikerjain sama orang tuanya, anaknya disuruh nyalin aja. Please jangan lakukan itu. Kenapa? Karena justru itu akan membodohkan si anak. Jadi proses pembelajarannya tidak akan terjadi. Sekalipun kita sebagai orang tua mampu mengerjakan soal itu, please untuk ajarkan kepada anak. Biarkan anaknya mandiri. Jangan sampai karena kita sudah sampai ubun-ubun nih amarahnya nyuruh anak untuk belajar, kesel akhirnya udah sini mama yang kerjain atau papa yang kerjain, nanti kamu tinggal salin terus kirim ke guru kamu. Nah itu sebenarnya proses pembelajaran yang gagal. Jadi nggak ada belajarnya sih, anaknya cuma nyalin doang. Jadi please banget untuk jangan pernah sekali-kali kerjakan tugas anaknya. Biarkan anaknya tetap nyari, kita dampingi, kalau kita bisa kita ajarkan, kalau kita nggak bisa kita fasilitasi. Seperti itu. 6. Kalau misalnya anak nanti pada saat proses pembelajaran online yang akan dilaksanakan ini perlu banget keluar dari rumah, ketemu dengan gurunya di sekolah, nganter portofolio, orang tua wajib banget untuk memperhatikan anaknya dengan memenuhi standar keamanan kesehatan protokol COVID-19. Pastikan mereka pakai masker, pastikan mereka bawa sarung tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu penting banget, karena ya siapa lagi yang perhatian kepada anak? Karena ada anak-anak kan kalau misalnya disuruh kumpul, apalagi udah jenuh banget nggak ketemu sama temennya, tuh udah semangat banget mau ke sekolah, tapi mereka lupa untuk pakai peralatan lengkap. Jadi orang tua wajib banget untuk dampingi. 7. Nah yang ketujuh ini lebih kepada keluh kesah dari banyak orang tua, peserta didik, dan juga dari guru sendiri, bahwa belajar online itu susah loh teman-teman. Artinya gurunya harus menyiapkan materi online, anak-anaknya harus punya gadget, orang tuanya harus memfasilitasi anaknya. Jadi proses itu tuh ternyata susah dan sulit banget. Kemudian efektivitasnya juga sangat kurang. Sebagai guru aku meyakini banget bahwa ketika proses belajar tatap muka aja daya serapnya paling sekitar 20% dari populasi kelas. Ini kalau misalnya belajar online, aduh nggak bisa dihitung deh gitu ya, karena mengukur ketercapaiannya juga susah banget gitu loh. Karena ya kita nggak bisa secara transparansi mengukurnya kan gitu loh. Nah oleh karena itu belajar online itu susah, jadi please banget dampingi semaksimal mungkin peserta didik kita, anak-anak kita. Proses pendampingan itu selain dengan menyediakan sarana dan prasarana belajar anak, kita sebagai orang dewasa juga penting banget untuk mendampingi psikologi anak, mengerti mereka bahwa belajar ini susah. Mencari sumber dari internet tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihai itu gampang. Kalau kitanya bisa memahami dengan cara belajar mandiri itu gampang, tapi banyak banget anak yang tidak ngerti dengan hanya melihat video. Padahal misalnya gurunya sudah menjelaskan dengan menggunakan video pembelajaran, dengan menggunakan video menyelesaikan langkah-langkah soal, itu juga ternyata masih susah untuk dipahami anak. 8. Nah kalau yang 8 ini adalah tips ya teman-teman. Jadi proses pembelajaran online itu kan sebenarnya memanfaatkan gadget ya. Jadi kalau misalnya proses pembelajaran memanfaatkan gadget itu, pastikan gadget anak itu terkontrol apa aja yang ditonton. Teman-teman bisa sajikan video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Misalnya dengan nonton di YouTube, aku rekomendasikan beberapa channel seperti Kok Bisa, Sisi Terang, yang ada informasi-informasi hal-hal umum, nggak harus berkaitan dengan pelajaran, tapi informasi ini penting juga untuk anak. Nah, caranya adalah tetap dampingi anak nonton. Jadi, kita punya video, tonton sama-sama, nanti kasih feedbacknya ke anak selesai nonton video, uji anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin selama proses video itu diputar. Misalnya, video membahas tentang antariksa. Nah, kita nanti di akhir videonya tanya nih, tadi udah belajar apa? Atau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang memang jawabannya ada di video itu tadi. Sehingga proses belajarnya tuh bermakna. Anak nggak cuma nonton doang, tapi dia benar-benar harus serap informasinya dengan baik dan benar. Nah, itu tadi bisa terjadi kalau orang tua mendampingi anaknya dengan benar kan. Kalau misalnya kita jor aja si anaknya nonton video sendiri, ya nanti nggak ada feedback dan lupa gitu aja. Belum tentu ada hal yang bisa dipelajari dan bisa dipetik dari video-video yang dia tonton. Itu ya, jadi pendampingan terhadap gadget itu penting banget. Apa yang diakses anak itu juga penting banget.
So, itu tadi teman-teman beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan dalam pendampingan anak selama proses pembelajaran di era COVID-19 ini. Proses pembelajaran ini akan terus diperpanjang sampai COVID ini berdamai dengan dunia. Oleh karena itu, pendampingan pendidikan itu penting karena generasi yang mengalami masa COVID-19 ini sedikit banyak pasti akan berdampak. Kalau nggak tahun ini, mungkin 5 tahun lagi akan terasa dampaknya. Kalau nggak 5 tahun, ya 10 tahun pasti akan kerasa dampaknya karena proses pembelajaran yang tidak maksimal. Oleh karena itu, supaya pembelajarannya tetap bisa optimal, guru akan melakukan hal yang terbaik apapun supaya anaknya bisa belajar, menyediakan fasilitas sebaik mungkin, dan juga akses-akses informasi serta data yang semumpuni mungkin supaya anak bisa mudah belajar. Tapi orang tua juga penting untuk terus mengawal dan mengontrol. Karena sejatinya proses pendidikan itu adalah kerjasama antara berbagai pihak serta stakeholder. So, teman-teman, pastikan dampingi terus anak-anak yang kita sayangi untuk belajar. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan apa yang ada di video ini bermanfaat, dan jangan lupa share supaya orang-orang di sekitar kamu juga tahu informasi yang ada di video ini, sehingga kamu juga kecipratan pahalanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.